karena video ini video amal untuk yang terdampak COVID-19. Jadi aku mau collab sama teman-temanku yang milenial, yang dia kena dampak dari COVID-19, yaitu nggak bisa mudik. Nah, perkenalin, ini temanku, boleh perkenalkan diri dulu? Halo, halo semuanya. Nama saya Newa. Saya aslinya dari Jogja ya. Nah, sekarang posisinya ada di BSD Tangerang Selatan. Dan saya salah satu orang yang tidak bisa pulang kampung karena corona ini. Tapi gimana nih, pas selama kan udah puasa ya sekarang, gimana puasanya? Lancar hari ke-8 ini? Udah 8 hari ya puasanya? Lancar nggak? Bolong 2 nih. Loh, kok bolong 2? Biasa cewek ya. Oh, iya. Nah, buat anak kosan nih, pasti kan kerasa beda ya pas lagi hari biasa kemarin sama pas pandemi ini. Apa perbedaan yang paling kerasa banget dari hari biasa sama sekarang? Yang sangat paling berbeda tuh ya, karena saya kerja ya, biasanya kan kerja kan di kantor, nah sekarang di rumah. Tapi kan nggak di rumah, di kosan. Iya, misalnya di kosan. Nah, sangat berbeda karena kalau dari saya sendiri kan, jadi waktu kerjanya tuh sebenarnya ada ya dari kantor dari jam berapa sampai jam berapa kan, cuman karena mungkin kiranya di rumah terus ya, jadinya waktu kerjanya juga tidak kenal waktu, bisa jadi dibilang seperti itu. Sama jadi lupa hari. Hari libur juga bisa kerja ya? Iya. Ya itu yang paling membedakan banget sih. Biasanya sih kan juga ketemu orang-orang kan, dan sekarang kayak kurung gitu di kamar, dan komunikasi dengan orang-orangnya pun kita harus pakai misalnya video atau telepon, bisa secara langsung karena dibatasi juga kan dan kemarin. Kalau sebelumnya pas lagi puasa gini gimana? Maksudnya kalau sebelumnya tuh pas puasa langsung di rumah atau di luar dulu? Maksudnya di rantauan? Iya. Oh ya, biasanya sih ya ini di tempat rantau dulu kan, dari dulu merantau ya, sudah 5 tahunan lah saya ngerantau kan. Nah, biasanya puasa sih ngikutin itu, masih awalnya di tempat rantauan dulu, nanti kalau udah mendekati lebaran baru ke pulang kampung. Jadi memang udah biasa ya? Sudah. Cuman ada bedanya nih Mas. Apa bedanya? Beda. Tahun ini sangat berbeda. Kan biasanya dari dulu kan kalau misalnya puasa gitu kan, malam kan bisa ngikutin sholat tarawih di masjid ya. Yeah. Nah sekarang itu di tempat aku juga ini kan kompleks kosannya, masjidnya tuh di lockdown. Nggak bisa, nggak boleh ikut, nggak boleh ada sholat tarawih di situ. Jadi iya kan? Kan memang semuanya udah nggak boleh di luar ya, kegiatannya di rumah semua. Iya benar. Kompleks aku kan sekarang ditutup, jalannya cuma boleh satu tol, nggak boleh lewat jalur yang lain. Oh, sepi ya, lebih parah tempatmu ya. Iya seperti itu, makanya mau keluar pun susah juga nih. Kan harus pakai transportasi umum kan, kalau aku juga di sini kan nggak ada kendaraan pribadi. Jadi mau keluar kompleks pun harus jalan kaki, dan itu pintu utamanya pun agak jauh dari kosan aku. Nah, ngomongin jauh, terus lagi lockdown kayak gini, untuk makan gimana? Nah, pertanyaannya satu. Nih, awalnya sih masih ini ya, awal-awal WFH itu masih lumayan gampang karena akses untuk menuju pasar kan, kosan aku di sini juga kompleksnya tuh dekat pasar ya. Jadi mau ke pasar tuh masih gampang, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Cuman sejak PSBB kemarin tanggal 18 April ya, di sini mulainya itu mulai susah deh keluarnya, karena kalau misalnya mau ke pasar pun harus jalannya tuh lumayan jauh bagi yang tidak punya kendaraan pribadi. Kalaupun mau kendaraan umum itu
harus muter juga. Dan kalau misalnya kita pakai yang ini aplikasi online, kendaraan online itu juga kan sekarang yang motor-motor itu udah nggak ada di aplikasi. Iya. Jadinya untuk cari bahan pangan pun agak susah sih sekarang di situ. Ya. Jadi gimana selama makan? Kalau pas lagi gini? Kalau ini biasanya sih ada ini ya, ada mamang yang jualan apa sayur keliling gitu kan. Biasanya sih gitu. Cuman sejak PSBB kemarin kok mamangnya nggak pada datang ya. ada WFH ya. Mamang sayurnya WFH. Pesannya online ya. Lah terus kamu gimana? Untuk belinya tuh apa masih ada yang buka di sana? Ya harus ke pasar sih mau nggak mau, cuman aku nggak berani aja sih ke pasar. Desktopnya aku jadinya online dari aplikasi itu. Kan ada beberapa aplikasi yang menyediakan untuk pembelian bahan makan sembako gitu ya. Jadi aku manfaatkan aplikasi itu sementara ini. Bagus. Sebenarnya costnya lebih tinggi, tapi yang gimana lagi ya? Iya sih. Pasti lebih tinggi ya, karena kan belinya juga online, nyuruh orang, bayar orangnya, bayar makanannya. Nah kalau udah ngomongin puasa kan pasti ngomongin mudik. Ngomongin mudik. Kamu gimana mudik kali ini? Tentu saja untuk tahun ini dimungkinkan aku nggak bisa mudik deh kayaknya. Ini sih mengikuti peraturan pemerintah sih. Ya aku sih berusaha untuk melawan ego juga ya. Kalau misalnya sekarang kan dilarang ya juga. Kalaupun aku mudik berarti kan bisa jadi aku nggak mendukung program pemerintah untuk melawan penyebaran COVID-19 ini ya. Jadinya ya aku nggak mau sekarang ya harus ditahan dulu mudiknya. Atau juga nggak mudik ini kan salah satu tindakan aku karena aku sayang sama keluarga gue yang di rumah juga. Kasian kan kalau aku mudik terus terjadi apa-apa kan juga mau nggak berharap seperti itu. Itu sangat menyedihkan. Iya pasti sih. Tahu sendiri kan Lebaran kan momen bersama keluarga gitu ya. Ya saat ini nggak bisa dulu deh. Ya kan kamu bilang jadi nggak mudik ngikutin pemerintah ya. Pas lagi pandemi COVID ini, menurut kamu gimana penanganan dari pemerintah buat ngadepin COVID-19 ini? Kalau dari aku sendiri sih, pandangan kamu? Aku melihat pemerintah kan udah berusaha keras ya untuk menangani COVID-19 ini, dan aku mengapresiasi karena tindakan pemerintah yang tapi pandangan orang sih berbeda-beda. Cuman menurut aku sih pemerintah udah cukup cepat untuk menanganinya ya. Cuma kembali lagi mungkin ke masyarakatnya sih. Masyarakatnya ngeyel ya, bisa dikatakan ngeyel. Ya gimana ya, artinya kan kalau misalnya kita ngikutin aturan pemerintah pun mungkin tidak akan terjadi penyebaran yang sebesar ini. Ya menurut aku sih udah bagus sih. Aku sih nggak bisa berkomentar banyak dengan pemerintah karena menurut aku pekerjaan itu juga sangat, mereka udah berusaha keras untuk bagaimana caranya dan membantu. Kan udah ada program bantuan yang terdampak juga kan. Maksudnya dari kita sendiri juga bisa menahan diri untuk tidak keluar dulu supaya penyebaran ini tidak menyebar luas lagi gitu. Nggak boleh mudik ini salah satu program dari PSBB ya, yang dianjurin sama pemerintah. Menurut kamu PSBB-nya berjalan lancar atau gimana? Kayaknya sih, aku sih kan nggak pernah keluar juga ya, jarang keluar. Cuman aku mantaunya tuh dari kayak ngeliat berita atau online koran gitu, koran itu sih. Kayak baca berita online gitu ya, jangan koran. Koran, ya Allah, salah. Iya, di situ masih kayak banyak berita-berita tuh yang ngomong kalau misalnya masih banyak yang colongan atau gimana. Jadi menurut aku sih kayak masih belum berjalan dengan baik ya.
kayaknya. Tapi mulai kayak kemarin-kemarin tuh saya baca berita sih mulai kayak ada yang mereka dari maksudnya dari daerah yang merah, Jabodetabek itu kan merah ya, pulang ke kampung mereka. Dan saya lihat sih di daerah yang sana luar Jabodetabek mereka kembalikan lagi orang-orang yang ada pulang, yang pada bandel itu ya. Bandel, kenapa? Terus kan jadinya kayak mereka tuh jauh-jauh nggak boleh masuk kotanya sendiri. Balik lagi ke kota orang. Nah kalau di sini ditutup juga gimana? Dia mending stay di rumah aja kan. Ya benar. Sebagai kaum milenial nih, kita kan masih milenial ya. Pandangan secara milenial terhadap masyarakat sekarang gimana? Yang masih banyak yang yang bandel-bandel itu menurut kamu gimana anak-anak yang sekarang? Dan harus gimana saat lagi kondisi begini? Menurut aku ya kan sekarang kan teknologi kan sebenarnya udah sangat maju gitu kan. Udah sangat maju. Terus kita sebagai anak milenial kan udah nggak asing lagi ya dengan kayak namanya digital itu kan udah terbiasa mungkin kan daripada orang-orang yang sebelum milenial. Nah, sebenarnya nih menurut aku pandangan seorang milenial, katanya milenial itu harusnya bisa lah memanfaatkan dalam kondisi seperti ini itu menggunakan teknologi udah ada yang canggih daripada kita keluar rumah gitu. Harusnya tuh kayak gitu, sebagai anak milenial harusnya tuh mencontohkan gitu kan, dan malah harusnya ngajarin sama orang-orang yang old sama yang lebih senior, sama yang anak-anak generasi lebih muda harusnya bisa ngasih contoh ya. Harusnya kayak gitu, harusnya lah pemikiran kita kan harusnya lebih canggih kan udah canggih juga teknologi, kenapa pemikirannya masih primitif sekali gitu. Harus bertemu orang secara langsung padahal bisa dengan video call atau komunikasi jarak jauh. Apalagi pas lagi kayak sekarang ini ya, yang pemerintah mungkin udah berkali-kali juga pesen biar jangan ketemu dulu. Iya kan bisa ketemu lewat video call kan. Nah, jaga jarak, belum muhrim. betul. Oke, jadi kalau menurut kamu apa pesan-pesan kamu yang mau kamu kasih buat orang-orang di sekitar kamu atau orang-orang yang nonton nanti gitu di masa ini? Mendingan apa pesan-pesannya bisa dikasih? Pesan dari aku sih buat semuanya yang pada nonton videonya Mas Dennis ini. Saya harap sih kita semua harusnya kerjasama ya, kita tahan diri dulu untuk tidak keluar rumah, untuk tetap di peraturan dari pemerintah yang sudah berusaha keras dalam melawan atau memutus penyebaran COVID-19 ini. Marilah kita dukung teman-teman semuanya supaya COVID-19 ini cepat musnah dari dunia ini dan kita cepat bisa keluar dan ketemu lagi gitu. Apalagi kan banyak orang-orang yang asli tinggal di sini ya kalau bisa sih semua ikutin dulu aturan pemerintah, diikutin dulu. Jangan cuma karena alasan sepele kamu mau malah keluar dari rumah, mau ngebantah aturan, padahal itu bakal bisa jadi bikin orang sekitar kita malah sakit atau malah nambah banyak virus. Ya makin banyak lah virus ini. Nah, kalian kan masih enak nih tinggalnya di rumah. Kebayang nggak kalau teman-teman kita yang nggak pulang, nggak ketemu keluarga gimana? Ya. Sama satu lagi nih, terutama buat orang yang merantau nih, para milenial perantau yang tidak bisa balik, tetap semangat ya gitu. Karena kita semua, saya pun juga merasakan apa yang kalian rasakan. Anggap aja semua ini seperti kayak pengalaman baru kita, bagaimana kita menghadapi suatu virus wabah yang sangat besar yang menyebar seluruh dunia yang mengakibatkan kita tidak bisa balik tahun ini. Semoga ini menjadi cerita yang indah untuk kedepannya dan menjadi nilai yang lebih untuk kita semua setelah COVID-19 ini berakhir. Dan sepertinya menurut aku sih nanti tetap semuanya bakal setelah COVID-19 ini selesai, kayaknya orang-orang tuh banyak yang
peduli akan waktu kan, iya kan nggak, iya nggak sih? Iya benar. Waktu, Lebih peduli juga sama lingkungan. Waktu dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan kerabat dekat, gitu kan mungkin kita akan berubah setelah itu, semoga saja. Oh ya, aku masih ada pertanyaan lagi. Banyak juga kan yang anak-anak muda nih, menurutku sih milenial ke bawah ya, mereka keluar dengan alasan bosen. Mereka keluar dengan alasan ya udah sih keluar aja, di rumah terus tuh malahan nggak sehat dan apalah segala macem gitu. Kalau kamu pernah bosen nggak sih dalam rumah selama di rumah sekarang ini nih? Selama hampir sebulan lebih kan ya di rumah? Iya, benar sekali. Iya, bosan kan. Cuman kembali lagi kan, karena kesadaran dari diri kita masing-masing ya gimana caranya kita biar lakuin sesuatu yang bikin kita nggak bosan di rumah aja gitu. Misalnya kayak kegiatan-kegiatan positif yang biasanya kita nggak pernah lakukan. Nah, ada tipsnya dong, kasih tipsnya dong, kasih tips biar orang-orang yang di rumah nggak bosan, apalagi buat anak-anak muda nih, gimana dia bisa nyikapin di rumah tuh bisa menjadi positif gitu. Apa ya, mungkin kalau bagi aku ya, seorang perempuan gitu kan, mungkin yang awalnya dari teman-teman tuh nggak bisa masak nih, akhirnya kita cari-cari sertifikat gitu, tutorial masak yang simpel-simpel aja, dan ternyata setelah aku lakuin kayak gitu ya, kayak memotivasi aku, ternyata masak tuh gampang gitu ya. Ada masak tuh gampang gitu, dan kita jadi coba-coba. Nah terus selain itu juga lakuin aja sih yang kalian suka di rumah, mau rumput kayak apa itu, menghias tanaman. bercocok tanam karena kan menurut aku ya mungkin bisa dilakukan juga ya, tidak hanya yang sempit kayak nanam bibit gitu kan. Nah kan karena kondisi pangan saat ini kan menurun ya, bisa jadi kalian yang punya lahan atau ada di rumah itu bercocok tanam menanam sayur-sayuran gitu kan, sekarang banyak juga tuh yang kayak gitu. Nah bisa kalian telah punya sayur dari hasil tanaman kalian sendiri gitu nggak? Mantap. Nah itu kan buat cewek tuh kebanyakan. Kalau buat cowok ada nggak tipsnya? Buat cowok ya? Iya. Buat cowok potong-potong rumputnya. Selain itu. Apa ya? Mungkin cowok kan biasanya kan identik dengan benar rumah gitu. Mungkin bisa dilakukan untuk bagaimana merenovasi rumah. Maksudnya menata letak menentukan tata letak rumah supaya tidak bosan lagi. Misalnya jadi ngubah susunan di dalam rumah lah ya, atau dalam kamar di kosan jadi berubah aja sendiri. Ya, atau semua barang-barang di rumah dikeluarin terus buat main bola atau di dalam rumah dan bisa. Terus ada lagi nggak? Apa lagi ya, mungkin ini sih bagi yang olahraga kan ya, kayak Mas Denis ini aku lihat juga bikin video-video tutorial olahraga ya. Atau yang bisa main musik tuh bisa bikin tutorial musik atau apalah. Hobi sih, lebih ke hobi aja. Kalian suka hobi apa sih? Gitu, carilah. Dan kayak gitu kan juga waktunya kita mencari jati diri kita ya. Kita tuh sebenarnya kalau misalnya kayak gini lagi tertekan gitu, baiknya sih ngapain sih gitu. Kan sebenarnya orang tuh dilihat waktu kita tertekan. Nah itu kan akan memperlihatkan sebenarnya jati diri kita sebenarnya tuh seperti apa gitu kan. Pesannya bagus banget. Pesannya bagus banget. Jadi intinya tuh lagi kayak gini tuh intinya harus banyak hal yang masih bisa kita lakuin di rumah dengan positif kan. Iya betul. Yang kedua kita bisa keluar dari tekanan tadi. Terus yang ketiga kita ya kalau bisa kreatif lah dengan apa yang ada sementara gitu kan. Betul. Anak muda harus kreatif. Iya. Keren. Mantap. Udah kali ya? Mau kamu yang nutup nggak videonya? Sebenarnya Anda aja yang buka, silakan menutup. Jadi begitu pesan dan kesannya dari teman kita yang nggak bisa mudik tahun ini. Jadi banyak hal positif yang bisa kita lakuin di rumah. Ya, yang untuk jadi kalian lebih kreatif juga. Kita tuh hal positif nggak mesti keluar gitu. Jadi di dalam rumah bisa menjadi hal yang positif. Oke, mungkin sekian video kita bersama Neola. Thank you. Terima kasih Neola. Sama-sama, bye-bye.